Halo guys, kembali lagi di channel Angkasa dan Hutan. Karena cuaca yang belum terlalu kondusif untuk melakukan perjalanan, maka kali ini saya berbagi sedikit informasi tentang pendakian gunung, mulai dari masalah yang kita dapat di lapangan, sampai dengan cara mengatasinya. So, tidak perlu berlama-lama, kita langsung saja go to the topic. Mungkin sebagian dari teman-teman yang menonton video ini cukup paham dengan gangguan kesehatan yang satu ini. Cukup sering terjadi saat kondisi cuaca yang buruk ditambah dengan manajemen perjalanan dan makanan yang tidak disusun dengan baik. Menjadi mimpi buruk bagi pendaki dengan gunung-gunung yang tinggi. Siapa lagi kalau bukan hipotermia? Gangguan kesehatan yang menjadi langganan pendaki Indonesia. Berikut ini saya akan berbagi sedikit informasi dan pengalaman tentang manajemen hipotermia. Yang pertama, apa itu hipotermia? Menurut Halodoc, hipotermia merupakan kondisi saat di mana temperatur tubuh menurun drastis di bawah suhu normal yang dibutuhkan oleh metabolisme dan fungsi tubuh untuk bekerja, yaitu di bawah sekitar 35 derajat Celcius. Kondisi ini harus mendapatkan penanganan segera, karena dapat menyebabkan gangguan pada sistem saraf, fungsi organ lain dalam tubuh. Selain itu, kondisi ini juga dapat berujung pada kegagalan sistem pernafasan, sistem sirkulasi jantung, dan kematian. Yang kedua, di mana hipotermia akan muncul? Di Indonesia, gangguan kesehatan ini dapat muncul di daerah dingin seperti daerah permukiman pegunungan, atau saat melakukan kegiatan pendakian, juga di dalam air seperti kegiatan menyelam atau diving. Cuaca buruk seperti hujan dan badai juga akan memperburuk suhu di sekitar, sehingga orang akan lebih mudah terkena hipotermia. Di sini, lingkungan menjadi faktor eksternal mengapa seseorang terkena hipotermia. Yang ketiga, mengapa hipotermia muncul? Selain lingkungan dengan suhu yang ekstrim dan cuaca yang tidak bersahabat menjadi faktor eksternal seseorang terkena hipotermia, berikut faktor internal yang memicu keadaan seseorang lebih mudah terkena hipotermia. Di situ ada kondisi fisik yang kurang fit. Hanya karena tidak mau ketinggalan momen atau foto-foto yang bagus saat mendaki gunung, kadang seseorang dengan kondisi fisik yang kurang fit memaksakan diri untuk mendaki gunung, sehingga merepotkan diri sendiri dan orang lain. Berikutnya, kecapean dan kurang nutrisi. Karena terlalu asik mendaki gunung, sehingga fisik yang kelelahan ditambah belum makan menjadi paket yang komplit untuk seseorang terkena hipotermia. Selanjutnya, pengaruh obat-obatan. Seseorang dengan gangguan kesehatan tertentu dengan pengaruh obat-obatan seperti antidepresan dan sebagainya cukup rawan terkena hipotermia. Apalagi saat mendaki gunung. Usahakan untuk tidak mengonsumsinya di saat bertualang, kecuali jika perlu. Selanjutnya, pengaruh alkohol. Mabuk di gunung mungkin terasa menyenangkan dengan efek panas sementara yang diberikan alkohol kepada tubuh kita. Proses metabolisme berlebih yang disebabkan oleh alkohol, tubuh akan lebih mudah terkena hipotermia, dan saya cukup sering menyaksikannya. Bagaimana gejala hipotermia? Berikut cara untuk mengetahui seseorang mengalami gejala hipotermia sebelum terlambat. Pertama, berbicara cadel, bergumam, dan bergagap. Kemudian, bibir berwarna biru keunguan, denyut jantung lemah dan tidak teratur. Beberapa kasus, kulit dan wajah akan berwarna pucat. Selanjutnya, mengantuk dan lemas. Berikutnya, menggigil terus-menerus. Selanjutnya, nafas pelan dan pendek. Berikutnya, penurunan kesadaran seperti kebingungan. Dan yang terakhir, tidak dapat menghangatkan diri, dan tubuh menjadi kaku atau sulit bergerak. Yang kelima, bagaimana cara menangani hipotermia? Perlu dicatat, berikut ini cara menangani seseorang yang terkena hipotermia. Pertama, mengevakuasi survivor ke tempat yang kering dan tidak berangin, agar tidak memperburuk keadaan survivor. Dirikan tenda jika perlu, tanpa menghalangi jalur pendakian. Selanjutnya, segera lepas dan ganti baju yang basah dengan yang kering. Pakaian basah akan mempengaruhi tubuh survivor dan mempercepat lepasnya panas tubuh. Ganti dengan pakaian yang kering dan gunakan thermal blanket agar panas tubuh tidak keluar.
Selanjutnya, gunakan sleeping bag dan warm jacket untuk mengangkatkan tubuh survivor. Baiknya dihangatkan terlebih dahulu dengan botol yang berisi air panas sebelum memasukkan survivor ke dalamnya, tanpa harus skin to skin, apalagi sampai menyetubuhi survivor yang lawan jenis. Selanjutnya, jika keadaan survivor berangsur membaik, berikan minuman hangat yang tinggi kalori dan tidak mengandung kafein, agar tubuh survivor mulai mencerna nutrisi tersebut, sehingga proses metabolisme menghasilkan panas tubuh. Yang terakhir, khusus untuk peringatan, hindari penggunaan panas secara langsung seperti air panas atau alat penghangat karena dapat merusak fungsi organ yang dapat menjadi masalah baru bahkan kematian. Yang keenam, bagaimana cara mencegah hipotermia? Berikut ini ada sedikit tips untuk menghindari hipotermia saat mendaki gunung yang perlu kamu catat, agar perjalananmu semakin menyenangkan. Yang pertama, menggunakan pakaian yang kering saat mendaki gunung, terutama saat camping di malam agar panas tubuh tetap terjaga. Selanjutnya, mengonsumsi makanan tinggi kalori agar proses metabolisme dalam tubuh tetap terjaga meski saat tidur sekalipun. Selanjutnya, bagi wanita, cukup menghindari program diet saat mendaki gunung, karena membatasi nutrisi yang masuk ke dalam tubuh dan mempengaruhi proses metabolisme. Selanjutnya, menggunakan konsep layering system, seperti base layer, mid layer, outer, dan menggunakan kupluk, sarung tangan, dan buff agar kamu tidak mudah kedinginan. Selanjutnya, packing kering pada pakaian ganti, jaket, sleeping bag, tenda, matras, dan peralatan sensitif air lainnya, agar kamu selalu kering saat sampai campsite. Selanjutnya, selalu sediakan thermal blanket dalam kotak P3K. Menjaga-jaga agar kamu terhindar dari ancaman hipotermia, terutama saat malam dan hujan. Yang terakhir adalah kamu wajib mengetahui batasanmu. Jangan hanya karena puncak dengan foto yang kamu mau upload di sosmed sehingga mengabaikan cuaca ekstrim di depan. Ingat, nyawamu dan tim perjalananmu menjadi taruhannya. 7. Saran dan pesan. Jika salah satu teman atau rombongan perjalananmu mengalami gejala seperti di atas, segera lakukan pertolongan pertama hipotermia dan jangan jauhi dia, apalagi meninggalkannya karena kamu pikir dia kesurupan. Selanjutnya, menghindari pendakian di musim hujan agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan, mulai dari hipotermia sampai bahaya hujan badai dan longsor yang selalu mengintai. Untuk kamu yang memaksa mendaki gunung di musim penghujan, packing kering, sediakan flysheet, dan hindari memasang tenda di jalur air atau genangan, dan selalu sigap dalam keadaan darurat. Sedikit informasi dari pengalaman saya saat mendaki gunung dalam mengatasi keadaan hipotermia. Semoga informasi ini dapat berguna bagi teman-teman. Jika ada saran atau usulan, teman-teman bisa menulisnya di kolom komentar. Jika kamu ingin support channel Angkasa dan Hutan, cukup dengan share dan subscribe channel ini, agar kami semangat untuk terus berkembang. Salam lestari!